Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi yahwalul sholihahul qawli jami' hajatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib, jamaah pengajian rutin malam Selasa masih terus salam rahimahullah. Alhamdulillah dari niki kula panjenengan sedaya paling kesehatan, paling kesempatan nambahi amal sholeh kami mudah-mudahan manfaat kangge dunya lan akhiratipun. Allahumma amin. Shalawat salam kagem dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun pangapunten senen sing kumpul niku waktu kemanten panter banget dadi wong terane nang moro nang yen dhewe pandang waktu kulit iki santet enteng. Udah digawa menyat mono ning jamaah kaji ya. Mulane alhamdulillah kita bisa bertemu hadir untuk melanjutkan kajian tafsir surat At-Taubah. Ayat 31 nggih. 31 nggih. Ayat 31. Bener Bu? Ya manut bae. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu wa ta'ala subhanahu amma yusyrikun. Artinya mereka menjadikan orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini ayat yang masih berkaitan dengan masalah ketuhanan, terutama korelasinya dengan ayat-ayat sebelumnya, bagaimana agama yang Allah turunkan kepada Rasulnya, kepada para nabinya saja itu masih disalahgunakan, masih tidak dilaksanakan sebagaimana perintah Allah.
Bagaimana digambarkan orang Yahudi itu menganggap bahwa Uzair ibnullah. Padahal Yahudi dengan patokan kitab Taurat, kitab Gusti Allah sing diturunkan datang Nabi Musa. Orang Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih ibnullah. Al-Masih yang kita kenal dengan Nabi Isa itu dianggap sebagai anak Allah. Maka ayat yang ke-31 itu bukan hanya itu. Ittakhadhu, mereka menjadikan orang-orang ngalim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani jadi ahbar. Kalau ahbar itu adalah untuk cara mrikine kiyaine wong Yahudi. Kalau rahib itu adalah untuk orang Nasrani. Jadi kalau orang Nasrani yang kalau di Indonesia yang kita kenal dengan istilah pendeta. Oh, pacitane main banget. Makasih ya Mas. Ngaji kormacik kurang apa ya? Ya ora, wengi iki mandanake. Kita wis melewati jis, miket jis. Abang banget ya. Iya. Jamaah rahimakumullah. Ya, mati gue. Kembali ke Mun, wangsul datang niki Pak Sukisnya lah. Ki mandan Padang gue. Iya. Sarua kene. Halo. Ya wis mandan moni. Ki malah wis anu dek gue. Orang-orang Yahudi itu menjadikan rahib-rahib mereka arbabam min dunillah, sebagai Tuhan selain Allah. Anak yang menjadi Gusti Allah ini tetap jadi pangeran, tapi menjadikan Tuhan yang lain sebagai Tuhan mereka. Mriki dipun tafsiri ittakhadzal yahudu ulama'ahum min waladi Harun wattakhadzan nasara ulama'ahum min ashabis suwami'i arbabam min dunillah. Orang-orang Yahudi itu menjadikan ulama-ulama mereka, menjadikan rahib-rahib mereka yang dari keturunan Nabi Harun itu para tokoh-tokoh agamanya, bisa dikatakan anggap sebagai dijadikan Tuhan selain Allah. Mungkin bahasa menuhankan itu kadang-kadang takdim yang kebablasan. Sampai ya wis kayak pangeran pokoknya. Termasuk dalam hal apa? Contoh kisahnya Nabi Yakub alaihi salam. Beliau orang yang ya sebagai nabi, sebagai rasul, orang yang dekat dengan Allah. Beliau terkena sakit. Nah, beliau lantas bermunajat, bertafakur, merenung dalam-dalam, muhasabah. Nyong kayane uli meriang sebab nyong uripe terlalu kepenak. Maka dia lantas semacam bernazar. Ngesuk nek nyong mari aku arep ngaramaken nggo awakku dhewek buat dirinya sendiri. Apa yang diharamkan? Mengharamkan makanan yang paling ia sukai. Mengharamkan minuman yang paling ia sukai. Tapi tak dia dalam konteks hanya untuk dirinya. Halal tapi nggo dheweke haram. Apa makanan yang dia haramkan untuk dirinya?
Nabi Yakub itu seneng banget karo sing jenenge daging ontak. Daging ontak. Maka dia begitu sembuh dari penyakitnya, ya halal wis kok kowe bae. Nyong ora mangan iku. Termasuk susunya. Susu ontak enak. Nyotak orang minum, wis kok bae. Yang seperti ini kemudian dijadikan patokan oleh mana ya Cis? Nah, gimana ini? Ijo. Alhamdulillah. Seperti itu. Fi tahya bi an awda'uhum fi tahrimi ma ahallallahu wa tahlili ma haramau. Dan banyak hal yang Allah halalkan itu diharamkan oleh mereka. Anu barang halal diharamkan. Padahal para nabi-nabi mereka itu termasuk dari bagaimana mereka menganggap bahwa Al-Masih Ibnu Maryam sebagai Tuhan. Ay ittakhadhahun nasara rabban ma'budan ba'dama qalu innahu ibnullah. Jadi orang-orang Nasrani itu beranggapan mempunyai satu keyakinan bahwa Al-Masih itu sebagai anak Allah. Anggapannya derek niku dianggap kok ya kae misal nek anu dorek Rasulullah ora mungkin. Lho dikapak-kapak kena ora biyu kok meteng. Mesti berarti anake Gusti. Padahal para nabi-nabi mereka itu wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidah. Padahal orang yang dianggap Tuhan oleh mereka adalah orang yang diperintahkan oleh Allah untuk mengesahkan Allah. Jadi hanya anggapan saja. Anggapannya wong-wong niku mawon. Halo. Anggapannya pengikut-pengikut Yahudi, pengikut-pengikut Nasrani yang beranggapan keterlaluan. Nah, main kok. Padahal tidak ada wonten pangeran liyane Gusti Allah. La ilaha illahu ay la ilaha illallah. Sebab masih wallah liyane Gusti Allah niku jenengane makhluk. Nek makhluk niku mesti fana, mesti rusak. Yang abadi hanyalah Allah. Allah. Menungsa niku arep sambat sing ora bakal menyat, ora bakal minggat, ora bakal lunga niku nek sambat karo Gusti Allah. Maka dekatkan hati, dekatkan diri, bertakarublah kepada Allah. Maka maha suci Allah, maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jadi Gusti Allah niku mboten mungkin, tidak mungkin punya sekutu. Maka menjadikan makhluk sebagai sekutunya Allah sama dengan menghina Allah. Udu levelnya, bukan levelnya kok disandingkan. Kemudian ayat berikutnya, yuriduna an yudfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahum walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini adalah ayat yang Allah turunkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, menceritakan tentang kondisi umat-umat sebelum Rasul
Bahkan di zaman Rasul niku nggih pun wonten. Yuriduna ngarepaken sapa pengarepe wong Yahudi. Ru'asa al-Yahudi wan Nasara. Jadi pemuka-pemuka agama orang Yahudi itu dan orang-orang Nasrani itu ayyudfi'u nurallah. Mereka itu punya satu keinginan nyirep, memadamkan, nyidem nopo, memadamkan apa? Memadamkan cahayanya Allah. Dengan apa? Dengan mulut-mulutnya. Bi afwahihim niku ditafsiri ai bi aqwalihim al-batilah, dengan ucapan-ucapan batil mereka. Kadang-kadang kaya niki. Kowe percaya karo Gusti Allah apa percaya karo nyong? Siki wis kowe njaluk duit arek Gusti Allah dhewe apa ora? Gusti Allah njaluk duit. Jajal teni, ayo apa ora? Ora, Bok. Njaluk karo nyong. Bruk. Jadi mungkin dalam bahasa sekarang mungkin bahasa istilah pencucian otak. Jadi agama itu betul-betul disalahgunakan oleh mereka. Tetapi kemudian Allah berkehendak lain. Maka kemudian di akhir zaman itu Allah menurunkan nabi penutup yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus menjadi nabi dan rasul yang membawa agama Islam. Ini ku bekto syariat agama Islam. Sebab sedurunge Kanjeng Nabi niku diutus nang Gusti Allah, kondisi masyarakat jahiliyah niku kan kebangetan banget, kebablasan. Enggane Kanjeng Nabi ora diutus ya wis mungkin nyatakan seprana-seprene. Ya, yang namanya kebatilan, kekafiran, ketidakbaikan merajalela di mana-mana. Sehingga mawon kondisi zaman akhir ketika zaman sudah sedemikian maju, manusia sudah menuhankan apa yang menjadikannya itu merasa tenang. Urusan dunia penting, mau berdunia terus sampai boten kamutan ibadah. Orang kamutan nek dunia niku peparinge Gusti Allah. Rezeki sing akeh niku ya ana sing akeh, ya niku Gusti Allah. Tapi kadang-kadang ini ku wong nek kadung wis ngiyip paring babagan dunia niku bisa sampai ketutup mata hatinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jadi nur, siapa nur yang dimaksud? Ayat berikutnya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Jadi nur yang dimaksud, cahaya yang dimaksud adalah, jadi agama Allah akan dipadamkan dengan kebatilan-kebatilan orang-orang Yahudi. Maka pemimpin-pemimpinnya, tokoh-tokoh agamanya dianggap sebagai Tuhan oleh penganut-penganutnya. Makanya sewu, kalau ada aliran yang begitu sami, bahasa Arab ini sami nawatona. Ini aliran yang insya Allah di negara Indonesia tidak ada. Ini di negara-negara Eropa, negara-negara Timur Tengah itu ada satu paham
Jadi bagaimana imam mereka itu begitu diagungkan. Kembali kepada cahaya yang Allah turunkan untuk memadamkan kebatilan orang Yahudi Nasrani adalah huwallazi arsala rasulahu, yaitu Allah yang telah mengutus rasulnya, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing Kanjeng Nabi niku diutus untuk memberikan hidayah mutalabbisan bil Quran. Jadi diutusnya Rasul, diberikan kitab untuk menjadikan pedoman kehidupan, pedoman hidup untuk keselamatan dunia dan akhirat. Sing dimaksud Al-Quran. Maka nama lain Al-Quran adalah Al-Huda. Dzalikal kitabul la raiba fi hudan. Sebab Al-Quran menjadi petunjuk wadil hak, anak petunjuke anak agamane, anak sing dinggo ya, anak sing petunjuke ki buku petunjuke. Nah, sing dilakoni apa? Sing kudu mbok tunggang ini kudu dilakoni agama Islam. Untuk diunggulkan atas agama-agama sebelumnya. Segala agama, mulanya wonten hadis al-Islamu ya'lu wa la yu'lalai. Islam itu adalah agama yang luhur. Tidak ada satupun agama yang mampu mengungguli ajaran agama Islam. Sebenarnya agama linturan itu wis ajur kumur-kumur. Maka walaupun masih ada, keberadaannya masih ada. Yahudi, Nasrani masih ada. Tapi sekalian Al-Quran kemudian mengatakan bahwa mereka termasuk kafir ahlil kitab. Di awalnya benar. Di awal ketika masih ada Nabi Musa, masih ada para rahib-rahibnya. Di zamannya Nabi Isa, Nasrani masih benar. Setelah sekian ribuan tahun mulai menghilang. Sama seniki Islam niku 14 abad setidaknya. 1441 Hijriah dari hijrahnya Rasul. Jadi kan kurang lebih 14 abad. 14 abad sing lampun niku Kanjeng Nabi pun ngelingaken. Salah satu tanda akhir zaman adalah Al-Quran tinggal tulisannya saja. La yabqal Islam illa ismuhu. Kelak akan datang satu masa Islam itu gari jenengane tok. Gari jenengane tok, Islam ya, Islam akan Islam terus sembahyang. Jumlahnya akeh tapi seperti buih, kayak umpruk, penang angin, goyang gayang kabur. Iki wala yabqal Quran illa rasmuhu. Quran dari tulisannya tok. Monggo niku kopine. Kayak mana yang Bapak Arsin ya? Quran dari tulisannya tok. Seniki nggih jenengan niku mawon. Terlepas para hafizul Quran mboten dipungkiri saking akeh. Maka pondok-pondok yang berlabel tahfidz, sekolah-sekolah yang berlabel plus, berlabel IT, ya, IT, SD, IT, terpadu, kayak niku. Anak plus ada pelajaran program tahfidz, walaupun juz ngamak laris, tidak bisa dipungkiri. Tapi ngomong masalah deres, lebih akeh wong deres HP, bukaki HP daripada bukaki Quran dari tulisannya tok. Seniki niku nggih sing jenenge wong wakaf Quran niku
Ditawak-tawakna dionyor-nyorna tuh li. Kepen Quran, kok tak tukokna, akeh temenan. Numpuk-numpuk Quran zaman saya bocah zaman iki ya, kadang-kadang ya ora dimulyakna banget. Nggih. Maka artinya dimulyakna zaman biyen iku nggih, nek ana Quran wis bodol, wis ora kanggo, jan diwadahi khusus aja ngasih terserak nang ngene ngisor kowe kok dan dibakar ben niat lamatakan mengono dadi mengajak penyak-penyak. Iya. Udah Quran juga kaya temenan ora canggih kaya iki digawa kados niki buka ya diambung ya. Bismillah ambung kecup. Kaya niku kelek tanah kamu nutup ya pada bae. Tak timbang karo Al-Qur'an. Siki kena wong bocah ngaji. Ngaji kon nggak ngomong online. Ngajine online, sekolah online. Tuku panganane online, bayar karo online. Ya gesek ya orang nggak duit, gesek kok seret kayak niku. Wis karena kena nggo bayar. Nek ana isine tapi ora ana isine ya. Ora ana isine ya domenang aring wong. Jadi Quran tinggal tulisannya saja. Artinya kalau berbicara Islam berarti ya kualitasnya yang ibaratnya ya tidak sempurna. Berbicara masalah Al-Qur'an tidak bisa dipungkiri. Wong bisa maca Quran, bocah cilik bisa maca Quran pirang-pirang. Ning sing teng mriku gelem nang kono deres Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh. Makanya sekarang muncul one day one juz, one week one juz, nggih. Kan ana one day one juz, satu hari satu juz, ana one week one juz sama bae. Sedina sejuz. Kowe jane nggo ya ngono apa? Nggo gelemaken men kon gelem maca Quran. Maka kalau ada kelompok-kelompok yang baca Al-Qur'an Yasinan, ora uli, ya daripada babar pisan. Ora maca Quran. Ya lutung maca Yasin. Mending anak-anak sing diwaca lho. Nggih, kadang-kadang nyuwun sewu lho nggih. Jujur bae jenengan sering buka kapan apa Qur'ane pertanyaan pertama. Sering apa nek? Oke. Bis. Dalam orang bisa ya? Main malah ora usah. Aki belajaran iki ora usah. Iya, wis ora usah. Deres bae Mbak Marsin, deres bae. Main. Nah, wis berapa jamkah kita menyiapkan waktu untuk deres Al-Qur'an 1 kali 24 jam dalam satu hari? Kira-kira menyiapkan apa narong jam mau deres Quran sedina sewengi? Sopan dik. Padahal janjane ya 2 jam niku nek ya estro 21 jam lho. Kowe nek 2 jam nek oli macake sejus kowe setengah jam, 4 juz jane lho ya. Tapi nek maca Quran kok 2 jam, ora 2 jam, sejam bae matane pedes. Sepet. Kesinyo ngomong awake dhewek maksudnya. Asal kesuwen reper. Iya niku. Dene wala kang ngono-ngono ya. Ya, jadi nur adalah di Allah mengutus Rasul. Mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk Al-Qur'an, dengan membawa agama Islam. Untuk apa? Mengalahkan semua agama-agama. Maka agama akhir zaman, agama yang hak, innad dina 'indallahil Islam. Niku. Walaupun setiap kebaikan, setiap kebenaran itu ya mesti ana wong sing ora seneng. Mulane wau ayat sedurunge walau karihal kafirun. Gimiki walau karihal musyrikun.
Walau karihal musyrikun, senajan wong musyrik ora seneng. Mulai nang takbiran Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Dah niku la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Kaya iku. Jadi mulane ana wong anak apik kok ya, anak barang apik. Biasanya mesti ana sing ora seneng. Kaya niku. Jadi mulane anu jan pengen apik malah diomong wae. Iya. Nek anu elek lah siang gawe malah wong arep ngomong apa, umpamane wis elek kon diomong. Rasa ngomong kae iku kowe, wis elek. Maka kadang-kadang kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang ngalim, oleh orang pinter, oleh pejabat menjadi besar. Goes dan joget bareng geger. Sing joget rikang goes rikang karo Pak Sukis pipitan ngana. Nang ngertene iki iki langkasin komen. Seneng yo. Halo. Gini apa mboten? Nyuwun sewu. Ini hanya sekedar kesalahan besar dilakukan oleh orang yang kecil. Dadine cilik. Jane gede banget ya. Ya mentenya anake wong sopan. Mabok, masang nomor, masang togen. Wong sing masang nang kono wong ya, walaupun masang akeh, kroco pilik ya ora keton. Jajal sing masang nang kono langsung pejabat, aparat. Diomong mboten. Wong kok canto malah ya jasa seru-seru. Iya, jadi memang bagaimana harus bisa mengendalikan. Wong ora awang biasa sembahyang ora sembahyang diomong. Biasa sembahyang wong biasa jamang ora jamang aja diomong. Nek ora kok jamang pisan mana ora apa-apa, liwat layar ya ora apa-apa. Tapi nek wis biasa ngaji ora ngaji diomong. Dan nek wis ora ngaji, nek kan wis genar lo ngaji kok diomong. Iki kasih biasa ngaji. Boleh ngaji sinter. Terus tekan jam berapa sih ya? Jam berapa nih sana sih Pak Musin?